Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Negeri 3 Depok. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, seminggu yang lalu, tepatnya di hari Jumat, kita sebagai umat Islam habis melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, di mana itu hari kemenangan orang Islam. Hari kemenangan orang Islam yaitu ditandai dengan adanya kurban. Nah, Bu Jannah mengulas sedikit mengenai Idul Kurban ya, atau Idul Adha. Itu kalau kita melihat dari sejarahnya itu adalah, pasti anak-anak sudah tahu kan sejarahnya gimana? Itu sejarahnya tentang Nabi siapa sih? Nah, itu tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun menginginkan seorang anak. Ya, kemudian Allah memberikan dari rahim Siti Hajar. Nah, ketika sudah bertahun-tahun merindukan seorang anak tidak diberi, kemudian ketika diberi, di dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ibrahim. Untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian dikatakanlah kepada Ismail, "Wahai nak, semalam ayahanda mimpi ditemui oleh Allah dan diperintahkan untuk Allah memerintahkan untuk ayah itu membunuh kamu, nak. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapat kamu?" Kemudian dengan hati ikhlas Nabi Ismail mengatakan, jika memang itu dari Allah, jika memang itu perintah Allah, maka sembelihlah aku. Kemudian ketika sudah mempersiapkan, kemudian Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Gitu, itu sekilas tentang cerita peristiwa sejarah adanya kurban. Jadi kalau kita melihat, Bu, kok kasihan ya kalau kita melihat hewannya disembelih, ataupun kita melihat bagaimana para hewan-hewan itu ya, apalagi ketika kita melihat matanya itu sangat sedih. Itu hanya terlihat dari mata kita, tapi di mata Allah itu sangat luar biasa. Dan hewan-hewan kurban yang disembelih karena kurban itu, hewan-hewan itu dijamin masuk surga oleh Allah. Itu sebuah hal yang sangat menyenangkan bagi si hewan-hewan itu. Kenapa? Karena tidak semua hewan bisa dipilih untuk menjadi hewan kurban, dan itu hewan pilihan dan pasti dijamin masuk surga. Seperti itu ya. Itu kita hanya sekilas kita melihat seminggu yang lalu ya. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini Bu Jana akan menjelaskan atau melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Apa? Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang pertemuan sebelumnya, masih ingat anak-anak kita mempelajari tentang apa? Nah, pertemuan yang lalu atau pertemuan pertama kemarin, Bu Jana menjelaskan bagaimana pengertian iman, bagaimana pengertian kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, Bu Jana juga memberikan macam kitab Allah itu apa saja, kemudian perbedaan kitab dengan suhuf, dan lain-lain. Nah, sekarang saatnya Bu Jana menjelaskan tentang macam-macam kitab Allah. Kemarin ada berapa macam-macam kitab Allah? Ada 4. Betul. Yang pertama yang akan Bu Jana bahas itu adalah kitab Taurat. Coba kita lihat yang pertama. Taurat adalah dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Artinya Taurat itu dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Torah. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel.
kitab Taurat ini anak-anak diturunkan di Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Kalau kita membaca surat Atin, Watturi Sinin, dan demi Bukit Sinai atau Bukit Tursina, itu adalah tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu berupa kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diberikan kepada siapa? Kaumnya siapa? Yaitu Bani Israel. Nah, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, apa aja sih isi pokok kitab Taurat itu? Isinya yang pertama, ini anak-anak ya, yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah. Keesaan Allah itu satu, Tuhan kita satu, yaitu Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jadi kalau kita menyebut nama Allah bukan untuk hinaan, bukan kita untuk menyepelekan, tapi itu sangat agung nama-nama Allah itu. Kemudian yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Bu, maksudnya gimana sih mensucikan hari Sabtu? Nah, di masa Nabi Musa, itu hari yang istimewa itu adalah hari Sabtu. Ibaratnya seperti Islam itu punya hari Jumat, hari istimewa. Itu hari Jumat ya kalau Islam ya. Kalau Islam itu hari Jumat, di mana hari Jumat itu berkumpulnya seluruh umat Islam melalui sholat Jumat. Itu ya. Tapi pada zaman Nabi Musa itu mereka mensucikan hari Sabtu karena hari Sabtu menurut mereka adalah istimewa. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu atau diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Islam ada enggak sih? Ada, di dalam surat Al-Isra itu ada. Ya. Kemudian yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Kemudian yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. 10, larangan mengambil hak milik orang lain. Nah, 10 isi pokok Taurat ini disebut juga dengan The Ten Commandments, artinya 10 perintah. Berarti nama lain dari isi pokok Taurat itu adalah The Ten Commandments. Itu ya, atau 10 perintah. Kemudian firman Allah yang terkait dengan kitab Taurat itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alna hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Artinya, wa atayna Musal kitab, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan kitab Taurat itu hudal li bani Israil, huda, petunjuk, li bani Israil, untuk bani Israil. Dengan firman Allah tattakhidu min duni wakila, janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Aku ini siapa? Di sini karena A, ingat A itu kan kata aku, A-nya kapital. Di situ menandakan adalah Allah. Janganlah kalian mengambil penolong selain Allah, karena Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang wajib kita esakan, yang wajib kita sembah, yang wajib kita mintai pertolongan. Tidak boleh ke siapapun. Nah, itu pada zaman Nabi Musa itu sudah ada perintah untuk mengesahkan Allah. Ini sebuah dalil yang menandakan bahwa kitab Taurat itu ada. Yang kedua, kitab Zabur. Nah, bawahnya dulu. Secara bahasa, Zabur berasal dari kata zabaro, yazburu, zabrun, yang artinya tulisan.
Jadi, Zabur menurut arti aslinya adalah kitab tertulis. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Tadi yang kitab Taurat itu 12 sebelum Masehi, kemudian yang kitab Zaburnya 10 sebelum Masehi. Untuk siapa? Juga untuk Bani Israel. Menggunakan bahasa Qibti. Nah, pokok ajarannya apa saja? Pokok ajarannya itu adalah berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum Bu Janah menjelaskan ajarannya apa saja, nah di dalam firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 55, ingat tadi yang kitab Taurat Al-Isra ayat berapa? Betul, ayat 2. Nah, dalil yang berkaitan dengan kitab Zabur itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Anak-anak di rumah bisa ikut membaca bersama Bu Janah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bima fis samawati, siapa yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan ada di bumi. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu ala ba'di wa ataina, atas sebagian yang lainnya, dan kami berikan Dawud Zabur kepada Daud. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Ini salah satu dalil yang membuktikan, dalil nakli yang membuktikan bahwa Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nah, tadi yang awal kitab Zabur artinya itu tulisan. Nah, ada disebut Zabur itu juga disebut juga dengan Mazmur. Apa itu Mazmur? Mazmur itu berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmatnya, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kalau tadi yang kitab Taurat berisi tentang perintah dan larangan, dan yang sekarang berisi tentang, dan yang kitab Zabur berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, di dalam kitab Zabur itu ada ajarannya, berisi 5 jenis nyanyian. Yang pertama, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. 2, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan doa dan individu. Ratapan dan doa individu. Kemudian yang terakhir, nyanyian untuk raja. Pokok isinya nyanyian semua sih. Nah, jadi Mbak, kalau kita melihat dari sejarahnya Nabi Daud, itu Nabi Daud adalah salah satu nabi yang memiliki suara merdu. Suaranya sangat indah. Nah, nyanyian ini berupa apa? Nah, berupa memuji Tuhan. Bu, sama dong dengan ajaran-ajaran yang agama yang sekarang dan selain Islam. Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu ya. Kalau kita sebagai orang Islam, kita wajib mengimaninya saja tanpa harus mengamalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini karena Nabi Daud itu adalah salah satu nabi yang memiliki suara yang bagus, maka sekarang kan ada amalannya Nabi Daud, itu ada puasa Daud. Apa sih puasa Daud itu? Puasa Daud itu puasa kita mengamalkan amalannya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Beberapa orang Islam menggunakan puasa Daud itu untuk
memperindah suaranya untuk yang misalnya ya si A ini atau Ahmad ini memiliki suara yang bagus, dia ingin lebih memperindah lagi suaranya. Nah, dia selain dia berlatih, selain dia menjernihkan suaranya dan sebagainya, berlatih secara terus-menerus, mereka juga mengamalkan puasa Daud. Supaya apa? Supaya suaranya si Ahmad ini lebih bagus lagi. Ya, kurang lebih seperti Nabi Daud ya. Gitu ya, anak-anak ya. Setelah kitab Zabur, kita berpindah ke kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi. Masih ingat anak-anak tadi kitab Taurat diturunkan pada abad keberapa? Ini penting, pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur 10 sebelum Masehi, dan kitab Injil ini pada abad 1 Masehi. Nah, menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa Suryani. Kalau tadi kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, kemudian Zabur Kipti, kemudian Injil bahasa Suryani. Nah, nanti kitab Al-Quran apa? Anak-anak pasti sudah nggak asing ya, itu nanti kita bahas nanti. Nah, kata Injil semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu apa? Evangelion. Maaf ya kalau Bu Jana membahasakannya berbeda. Yang berarti kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Untuk umatnya, bahwa ada kabar gembira. Kabar gembiranya itu berupa apa? Kabar gembiranya itu berupa akan ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Itu ya, kabar gembiranya berupa itu. Kemudian Nabi Isa alaihi salam mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun. Jadi Nabi Isa menerima kitab Injil itu di usia yang ke-30. Kemudian yang ke-33 Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena adanya terjadinya pensaliban itu ya, ketika seorang sahabat Nabi Isa ketika Nabi Isa sedang bersembunyi, karena Nabi Isa kan dikejar oleh musuhnya ya. Nah, ketika Nabi Isa sedang bersembunyi, salah satu sahabatnya mengingkarinya dan menunjukkan posisi Nabi Isa di mana. Nah, ketika itu Nabi Isa sudah ketahuan di mana, kemudian dia sudah melihat Nabi Isa di mana, kemudian dia mendatangi Nabi Isa. Nah, ketika itu Nabi Isa hendak disalib sama orang tersebut. Nah, setelah itu Nabi Isa diangkat oleh Allah, dan yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang wajahnya mirip dengan Nabi Isa, atau namanya Yudas Iskariot. Itu ya. Nah, Bu Jana tidak akan menjelaskan lebih mendalam bagaimana perbedaan itu. Kita bahas kapan-kapan kalau kita sudah bertemu ya, kalau sudah bertatap muka. Nah, itu kemudian Nabi Isa diambil oleh Allah dan disembunyikan oleh Allah di tempat yang kita tidak pernah tahu, manusia tidak pernah tahu. Dan Nabi Isa akan diturunkan kembali ketika menjelang hari akhir. Nah, di dalam kitab Injil itu juga Nabi Isa mengajak, atau terdapat ajarannya itu mengajak manusia untuk hidup zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah tidak mencintai dunia dan lebih mementingkan akhirat. Maksudnya tidak mencintai gimana, Bu? Apa kita hidupnya untuk ibadah saja? Bukan. Zuhud di sini artinya apa? Kita lebih fokus kepada Allah. Kita memperbanyak ibadah, sholat jangan sampai tertinggal. Kita memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat baik kepada orang lain, dan tidak terlalu mencintai hal-hal duniawi. Artinya apa? Jadi seorang guru, seorang arsitektur atau yang lainnya, ya orang tua kalian lah ya, itu membutuhkan setiap harinya itu membutuhkan kebutuhannya untuk makan, untuk biaya sekolah anaknya. Nah, jadi orang zuhud ini bukan berarti sehari-harinya dia untuk berzikir saja, ibadah saja, tidak, tapi juga
seimbang hal duniawi sama akhiratnya, tapi dunia yang dilakukan itu adalah yang bernilai ibadah. Orang tua yang bekerja, apapun pekerjaan yang penting itu halal, nah itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena itu untuk kehidupan keluarganya, itu ya. Jadi arti zuhud di sini tidak hanya ibadah saja, tetapi kita melakukan hal-hal kebaikan itu. Nah, apa saja sih isi pokok kitab Injil yang asli? Kan ada yang, Bu, emang ada yang palsu, Bu? Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kita pasti mendengar ya bahwa banyak oknum-oknum di luar sana mengubah kitab Injil itu ya, tapi kita tidak pernah tahu, kita jangan ngejudge, kita jangan menghakimi agama lain. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu segalanya. Nah, yang pertama apa? Perintah untuk mengesahkan Allah. Perintah untuk mengesahkan Allah. Sama di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu juga sama. Pertama, mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi ada beberapa isi kitab Taurat yang tidak sesuai pada zamannya Nabi Isa, sehingga ada yang dihapus. Kemudian yang keempat, penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi terakhir, yaitu kalau di dalam kitab Injil itu namanya bukan Muhammad, tapi yang bernama Ahmad. Nah, pada waktu itu mereka pada khawatir, orang-orang yang tidak beriman pada khawatir ketika Nabi Isa sudah diambil oleh Allah pada usia ke-33 tahun. Seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun berjalan, itu beberapa orang itu ingkar dari agama Allah, sehingga mereka murtad, mereka kembali ke ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan di kitab Injil. Mereka mengikuti lagi pada zamannya Nabi Nuh, yaitu menyembah berhala. Nah, itu ya. Nah, ketika mereka melihat ini, mereka khawatir. Ketika punya anak laki-laki, nah, bisa dibunuh waktu itu ya. Karena ada penjelasan dalam kitab Injil yang menyebutkan bahwa akan ada nabi terakhir, yaitu bernama Ahmad, itu ya. Kemudian ya, Al-Quran yang berkaitan itu Quran surat Al-Maidah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan kitab sebelumnya. Kitab apa? Minat Taurat, yaitu kitab Taurat. Wa atainal injila, dan kami berikan kepadanya kitab Injil, Injil fi, kitab Injil, hudaw wa nurun, sedang di dalamnya ada petunjuk, huda petunjuk, wa nurun dan cahaya yang menerangi. Wa musaddiqul lima baina yadayhi, dan membenarkan kitab sebelumnya, minat Taurati, yaitu kitab Taurat, wa huda, dan menjadi petunjuk, wa mau'izatan lil muttaqin, serta mengajarkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 46. Ini dalil yang menandakan atau yang membuktikan bahwa Allah telah memberikan melalui malaikat Jibril, memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat
dan menjadi petunjuk serta mengajarkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah ini Bu Jana akan menjelaskan penjelasan tentang kitab Al-Quran ya. Kita sebagai orang muslim, kita beragama Islam, maka kita harus benar-benar mendalami Al-Quran itu seperti apa. Nah, ini Bu Jana tayangkan di video yang kedua ya, di episode yang kedua, biar anak-anak tidak terlalu sepaneng melihat atau menelaah materi yang Bu Jana ajarkan. Nah, kita pindah ke the next video.